Baik, pada kesempatan ini saya akan uji coba banget instalasi mode yang versi baru di Ubuntu server 18.04 menggunakan Apache 2, PHP terbaru, PHP 74, terus juga Percona 57. Saya belum coba pakai Percona 8 yang baru, tapi pakai 57 dulu biar pasti jalan dulu. Moodle buat apa? Moodle adalah buat e-learning seperti ini, dan ini lagi dicari banget sama sekolah-sekolah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah nanti bisa bikin juga e-learning karena COVID-19, corona itu semua orang kepaksa harus belajar dari rumah, dan kepaksa mereka semua harus instalasi e-learning sendiri. Pusing. Selama ini Diknas nggak terlalu pro ke e-learning, sekarang kepaksa semuanya harus pakai e-learning, dan nggak banyak yang ngerti e-learning. Ini yang bikin pusing kepala. E-learning udah kayak UT doang yang pakai, padahal sekarang semua jadi butuh e-learning. Padahal instalasinya gampang. Kita sudah berhasil instalasi server Apache, web server segala macam. Sudah jalan di 192.168.200.133. Ini makhluknya. Saya quit dulu. Oke. Ini makhluknya ada di sini, if config. Dia 200.133, ini 200.133. Apache sudah jalan. Catatannya ada di wiki saya. Mungkin kita mulai dari nol lagi aja biar kelihatan. Ini wiki saya di sini. Caranya masuk ke Moodle. Ya, oke. Di sini masuk ke sini. Instalasi Moodle Apache 2 Percona. Ini salah, udah bukan 57 tapi 57 bener, ininya yang salah, PHP 74 yang dipakai, bukan 73. Jadi versinya lebih baru. Jadi udah silakan Anda kerjakan yang ini. Apache 2 segala macam. Sekarang kita masuk ke modelnya. Ini uji nyali banget. Untuk operasional caranya seperti ini. Oke. Jadi kita set password localhost segala macam. Coba kita bisa set password root kalau dibutuhkan. Cuman sekarang udah saya set password rootnya 123456, itu di set waktu instalasi. Sebetulnya harusnya passwordnya yang lebih aman daripada 123456. Kemudian kita bisa create database model, kasih izin user mana buat akses ke model. Jadi ini root bisa akses ke model, terus user model bisa akses ke model juga, passwordnya model. Oke. Cuman untuk latihan saya akan coba pakai yang ini. Ini saya buang aja dulu bawahnya ya. Ini saya buang. Ini kalau pakai MySQL bener kayak gitu tuh. Rewel dia. Passwordnya harus ada huruf besar, huruf kecil, ada angka. Puyeng dah. Karena kita mau gombal. Wah, ini mah jangan terlalu panjang ya. Kita cuma sampai 6. Cuman kita mungkin nggak perlu create user root karena user root udah ada. Jadi itu saya skip nanti. Ini banyak saya skip nih ntar. Ini percobaan banget sih soalnya. Oke. Saya akan coba seperti yang di sini, di atas ini. Cuman dia, atau saya colong dulu lah. Ini saya percobaan banget ya. Ini saya colong dari sini nih. Catatannya saya taruh sini dulu lah biar gampang. 1 2 3 4 5 6. Oke. Sekarang kita akan masuk ke database model. Ke kanan copy, masuk sini, paste. Sekarang saya masuk ini. Sekarang kita create database model. Oke, udah dibuat database model. Ini buat
ngeset parameter database-nya dia pakai UTF-8 atau berapa, nah UTF-8 MB4. Oke, dua-duanya udah oke. Sekarang saya kasih akses ke root biar bisa insert select. Kalau mau gombal sih all, grand all. Coba kita coba dulu ya, coba grand all. Mau nggak? Mau. Oke. Kita ganti all aja di sini. Sekarang saya bikin usernya Moodle, database-nya Moodle, passwordnya Moodle. Ini sini exit pakai titik koma. Ini udah beres. Sekarang kita coba yang ini juga all aja lah daripada pusing. Ini all. Kalau di MySQL nggak mau deh. Kalau di Percona mau. Makanya saya ganti sekarang, tidak pakai MySQL, pakai Percona yang gampang. Tapi ini gampang dijebol nih, hati-hati aja. MySQL lebih susah dijebolnya. Tapi konfigurasinya susah. Oke. Exit. Oh, exitnya nggak usah pakai itu. Oke. Berarti sekarang lebih gampang. Jadi ini saya rubah untuk latihannya, saya ganti ini semua jadi kayak gini. Oke, selesai. Sekarang biar aman kita restart MySQL-nya. Coba ulang lagi lah, restart MySQL. Tapi ini bukan MySQL ya, Percona di belakangnya, tapi MySQL. Oke, sekarang kita akan coba download Moodle-nya dan install. Ini download language spec-nya dulu, bahasanya. Ini sebagai super user, jadi ini tambahin sudo di sini. Jadi yang menerjemahkan Moodle ini relawan semua, jadi sangat diharapkan kita bisa menerjemahkan itu juga nantinya. Ini bahasa Indonesia ya, id.zip itu terjemahan Moodle ke bahasa Indonesia. Sekarang kita coba install ke var Moodle data language. Oke, jadi kita udah masukin terjemahannya ke sini, Moodle datanya udah ke install. Sekarang kita akan install lagi, kita akan download the Moodle latest. Coba jalan nggak yang ini? Ini nggak tahu jalan, nggak tahu nggak nih. Kalau dia ganti URL nggak jalan. Oke, naga-naganya jalan. 50 mega di zip. Kita download dalam waktu berapa menit aja. Pada zaman dulu kala mas setengah mati urusannya 50 mega. Sekarang mah kacau. Oke, sekarang saya akan coba unzip, masukkan ke var www.html, terus di tar zxpf source code-nya, terus kita buka semuanya, terus kita beresin ownernya supaya kita bisa akses ke var Moodle data juga. Oke, kita kerjain di sini. Oke, sekarang source code Moodle udah di-install semua. Dah selesai. Sekarang kita harus masuk ke kita masuk ke IP address /Moodle. Jadi ini udah di 192.168.201.133. Tadi kita udah akses, tambahin sekarang /Moodle, enter. Dia langsung bilang instalasi, choose language-nya. Sebagian besar kita bisa ganti ke bahasa Indonesia sih kalau mau, cuman ini ada di sini FGHI
Indonesian. Jadi kita bisa pindah ke bahasa Indonesia. Cuman kalau boleh saran sih, supaya bangsa ini bisa go internasionalnya lebih gampang, kalau bisa bahasa Inggris saja. Ya kalau buat SMP, SMA mungkin bahasa Indonesia nggak apa-apa lah. Kalau kampus bahasa Inggris dah, biar mahasiswanya bisa bahasa Inggris semua ntar. Next, dia ngeset ininya var www/model, ininya model data. Ini salah nih di sini. Saya makainya gini. Jadi kalau kita lihat waktu instalasi, dia var model data length. Jadi dia var model data. Data direktorinya dari sini, ini terutama buat bahasa ada di sini berarti. Next, makainya MySQL. Next, di sininya database-nya namanya model. Kita punya user model yang punya izin ke semuanya, passwordnya juga model. Oke. Table prefixnya MDL underscore, database portnya default, jadi nggak usah kita rubah. Database-nya ada di localhost. Next. Nah, udah. Ini bakal lama. Ups, belum. Ini copyright. You understand? Continue. Nah, yang penting di sini, ini pastikan semuanya hijau. Hijau semua. Oh, saya tidak pakai HTTPS. Ya ini belum, ya nggak pakai HTTPS soalnya ini lokal aja. Oke, continue. Di sini akan lama. Dia nginstall server segala macam bakal lama. Ini akan saya pause. Nanti kalau udah selesai kita kasih lihat lagi. Oke, rupanya nggak terlalu lama juga sih. Ini udah selesai. Sukses semua. Kita klik continue. Oke. Oke, username-nya admin. New passwordnya harus diklik. Sorry. Saya akan pakai password gila aja. QWE 123. Ini password admin yang paling secure. Jadi ini tolong dibaca nih. Kebanyakan orang pakai model ini nggak pernah baca ini nih. Jadi password harus 8 karakter, harus ada 1 digit apa segala macam. 8 karakter, harus ada angka, harus ada huruf kecil, harus ada huruf besar, harus ada tanda-tanda baca. Jadi caranya saya pakai ini aja, QWE besar, QWE kecil, 1, 2, 3 atasnya tuh, atasnya QWE sama tanda seru ini pagar, dah. Username-nya admin, email address-nya perlu dimasukin, jadi kasih tanda seru nih dia, kita harus isi beneran nih. Email address-nya saya bikin ono@indo.net.id, allow everyone to see email, nggak ada tanda serunya, udah update profile. Tapi ini yang penting ya, 4 ini perlu di set beneran. Username-nya admin aja dah. Username-nya admin passwordnya ono, update. Selesai, harusnya cuma gitu doang sih. Cara instalasi model. Coba kita lihat, mudah-mudahan dia beres. Oke, sekarang kita perlu ngisi tentang situsnya, informasi tentang situs. Ini kasih full name misalnya e-learning SMP Negeri 27 Palembang misalnya. Dalam satu kata SMPN 27 Palembang, bisa digituin. Atau kita bisa aja bikin situs apa aja, e-learning coba-coba. Bisa aja. Ini coba pinter. Jadi ini berusaha supaya jadi pinter. Terus ini ada bikin cerita, ini summary aja nih. Server e-learning ini untuk apa-apa gitulah. Ini saya kasih kata-kata, oh janganlah,
Udah, pokoknya bisa ditulis di sini. Time zone-nya Asia Jakarta. Mana sih Jakarta? Asia, ini dia Jakarta. Self registration disable, cuman kalau mau gampang enable pakai email. Jadi orang bisa kayak di sini, orang bisa bikin account sendiri. Kalau kita login di sini ada create new account, jadi orang bisa bikin account sendiri dan autentikasi pakai email. Cuman konsekuensinya dia harus bisa kirim email ke Gmail. Ini yang bikin repot ntar. Email Gmailnya bikin repot. Cuman kalau email sembarang sih masih nggak repot. Gmail bikin pusing karena security-nya gila-gilaan. Terus outgoing emailnya harus kita pakai beneran. Misalnya kalau ini bisa Moodle SMP negeri mana gitu, sekolah SCHID. Jadi ini harus beneran. Tapi ini jujur, nanti bikin email servernya yang seru, Anda perlu baca, ini serius sih. Postfix. Nah ini dia. Ini pertahanan buat kirim email ke Google. Pertahanannya gila-gilaan di Google supaya bisa spamnya berkurang banget. Cuman kita sengsara banget. Kita semua pusing. Ngeset email servernya nggak gampang sih. Udah lumayan aja, sedang lah. Buat saya aja udah capek ngesetnya. Oke. Jadi ini kalau bisa diaktifin, ngesetnya pusing. Jadi waktu Anda mainan di sini bikin account free ini, maka saya cenderungnya udah register aja. Nanti kalau nggak berhasil register, saya approve manual. Jadi nanti approve-nya manual sebagian, kepaksa. Gitu. Nih selesai, save. Enter aja udah. Jadi udah jadi dapat. Ini lebih bagus daripada yang ini sih. Jujur, ini versi lama, ini versi sekitar 6-7 tahun yang lalu, dan ini adalah versi yang hari ini paling baru. Ini lebih bagus kemana-mana bandingin yang ini gitu. Jadi kalau Anda bikin e-learning server, udah pasti bagusnya sih sekarang. Enak banget makainya juga sih. Demikian, mudah-mudahan bisa memberi semangat sekolah-sekolah, kampus-kampus buat bikin server Moodle sendiri.